pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini cuaca cukup cerah ya, setelah berhari-hari kita diberi berkat yang luar biasa dalam hujan yang cukup lebat. Dan saat ini cuaca terlihat cukup cerah, dan mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Anugerah dari Tuhan nyata saat Allah turun ke dunia. Anugerah dari Tuhan nyata saat firman menjadi manusia lewat Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Sungguh besar anugerah Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita pujikan lagu Besar Anugerah. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sajak jemaat bisa bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sekali. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari
Kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan beri. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat Tuhan merayakan iman karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan lewat ibadah raya di pagi hari ini kami ingin memuji, menyembah, meninggikan akan nama Tuhan. Kami ingin mengagungkan akan nama Kristus yang telah menyelamatkan setiap kami, yang memberi kehidupan bagi kami. Oleh karena itu di pagi hari ini kami ingin menyerahkan ibadah kami dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh merayakan iman, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan mari terus kita bersama-sama sebagai keluarga besar Jemaat GKMI membangun dasar iman kita yang kuat, yang kokoh, dengan pengharapan bahwa Tuhan yang akan menolong dan menyertai kita serta memampukan dalam melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita terus membangun kasih di sepanjang tahun 2024 yang kita lalui sudah beberapa minggu ini. Kita mengucap syukur ada Tuhan yang begitu baik, ada Tuhan yang menolong dan menyertai kita dan juga memberikan pengharapan kepada kita sehingga dengan penuh antusias kita boleh menapaki sepanjang tahun ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, minggu lalu saya menyaksikan satu peristiwa yang cukup penting buat keluarga kami, di mana Bapak Ibu saya merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50. Itu ya secara angka sih itu cukup istimewa ya, karena memang 50 tahun pernikahan. Tapi sebenarnya itu bukan satu pernikahan yang sempurna, mengingat banyak hal yang terjadi saat Bapak Ibu saya menikah, di mana selama kehidupan berumah tangga banyak hal yang seringkali ya hal-hal yang kadang di luar kendali ya, hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti saat ya saya jadi ingat saat rumah kami dulu pernah kebakaran dan memaksa kami untuk bisa untuk harus keluar dari rumah dan nyari rumah sementara. Dan juga rumah kami dulu sering hampir tiap tahun, berulang kali tiap tahun
selalu kebanjiran, dan kebanjirannya mulai dari yang kecil, biasa, sampai bahkan hampir 2 meter lebih malah waktu itu. Sungguh satu hal yang cukup berat dan di luar kemampuan kami untuk mengatasi itu, tapi ya sedikit sharing saja seperti apa yang disampaikan oleh saat ibadah oleh pendeta kami di situ. Beliau bilang bahwa sebenarnya hal-hal itu bukanlah satu hal-hal yang buruk, itu sebenarnya bukan satu hal-hal yang terlalu penting. Karena yang penting adalah bagaimana penyertaan Tuhan untuk melampaui hal-hal tersebut. Karena dengan bersandar pada Tuhan, kita dimampukan untuk melampaui hal-hal yang kadang di luar kemampuan kita. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita, gunung batu keselamatan kita. Kita akan pujikan lagu dari PPR 2 nomor 429. Kita pujikan bait yang pertama sampai ketiga. Tuhan batu karang perlindungan. Perlindungan bila topan keras menderu, jiwaku teduh dan aman, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat bernaung, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teduh, jaga, Yesuslah perlindunganku. Lenyaplah segala takutku, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat bernaung, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Yesuslah perlindunganku, tak pernah ku ditinggalkan. Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat bernaung, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Bersama-sama untuk berdoa syafaat dan nanti akan dipimpin oleh petugas. Kita mendukung saat berdoa syafaat dan kita akan persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Kita pujikan lagu Tuhan yang pegang, PPR 2 nomor 467. Aku tahu kan hari depan
Tundukkan hati. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kalau pagi hari ini Engkau telah berkati kami. Engkau berkati kami semalam dengan tidur yang nyenyak, sehingga pada pagi hari ini kita bisa datang ke tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu di gereja ini bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Terlebih kami berdoa untuk misi dari gereja ini, di mana kami mempunyai misi bahwa dengan keluarga kami semakin dikokohkan iman kami untuk pengenalan akan Engkau. Kiranya dengan misi ini Tuhan, kami dari keluarga-keluarga di gereja ini semakin mencintai Engkau. Kami juga berdoa untuk jemaat yang ada di gereja ini, baik untuk jemaat yang sudah lansia, jemaat yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan. Kami percaya Engkau tilik mereka satu persatu Tuhan dengan pergumulan mereka masing-masing. Karena Engkau adalah Allah, segala Allah, Engkau adalah sumber dari segala sumber kekuatan bagi kami. Kami juga berdoa Bapa untuk pelayanan gereja ini dalam seminggu ini. Kiranya Engkau selalu pimpin Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan pada minggu ini, juga untuk panitia yang sudah terbentuk, baik panitia Paskah maupun panitia pembangunan. Kiranya panitia-panitia ini dapat bekerja dengan maksimal untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk mencari nama di depan manusia, tetapi memang untuk pelayanan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pembangunan gedung sinode yang saat ini masih tetap berlangsung Tuhan. Kiranya Engkau cukupkan dana dan kebutuhan Tuhan, sehingga pembangunan sinode dapat selesai dan menjadi berkat bagi gereja-gereja-Mu yang ada di daerah Tuhan. Kami tidak lupa berdoa juga untuk TK dan PAUD Ester. Terima kasih Tuhan atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada TK dan PAUD Ester, baik kepala sekolah, guru maupun anak-anak dan juga wali murid. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat PAUD dan TK Ester, apapun pergumulan dari PAUD dan TK Ester. Dan juga untuk persiapan tahun ajaran baru Tuhan, kiranya Engkau sudah membuka jalan Tuhan, supaya kami untuk PAUD TK Ester mendapatkan murid yang banyak, di mana tujuan kami bukan untuk agar menambah apapun, tetapi untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa Bapa untuk calon hamba Tuhan yang saat ini sedang berproses untuk mendapatkan seperti apa yang telah Engkau tetapkan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Kami percaya kalau hamba Tuhan yang Engkau pilihkan buat kami akan dapat menuntun kami untuk semakin mengenal Engkau, juga untuk dapat memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga tidak lupa berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami yang pada tanggal 14 Februari nanti akan mengadakan pemilihan umum Tuhan, untuk memilih presiden, wakil presiden, dan juga perangkat-perangkatnya Tuhan, dari pusat sampai ke bawah. Kami percaya juga Tuhan, kalau Engkau akan memberikan presiden buat kami yang terbaik, yang dapat mengayomi kami, yang juga mencintai Engkau Tuhan, sehingga dapat membuat negara bangsa kami ini semakin damai dan sejahtera. Kami menyerahkan keamanan pemilu nanti Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pada pemilu nanti untuk menjelang juga setelahnya Tuhan akan dapat berjalan dengan baik Tuhan, sehingga kami nanti akan pada akhirnya akan mendapatkan presiden yang terbaik. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa Bapa untuk kegerakan misi di GKMI, PIPK, dan gereja
gereja. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memampukan dalam setiap kegerakan misi di GGKMI dan juga PIPK. Kami serahkan doa pagi ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, firman Tuhan akan selalu menjadi pelita bagi kaki kita, dan firman Tuhan akan senantiasa menjadi kekuatan bagi kita. Dan saat ini kita akan menerima sabda kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Agus, dan kita akan persiapkan diri kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan pujikan lagu dengan hati bersyukur. Syukur.
Bahasanya cuma ayat 3 dan ayat 4. Matius pasal 5, mulai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saya mengajak kita akan berdoa kepada Tuhan. Saatnya firman-Mu akan diberitakan di tengah-tengah kami. Roh Kudus urapi kami, tuntun kami. Buat hati kami yang begitu lembut, sehingga firman-Mu itu benar-benar akan menjadi berkat dan tumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap kami, dan pakai hamba-Mu ini menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dari awal hingga pada usainya ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau seandainya kita bertanya kepada beberapa orang, apa yang dicari di dalam kehidupan ini, maka sebagian besar akan menjawab kebahagiaan. Bahkan dalam suatu peristiwa yang ekstrim sekalipun, di mana orang rela membuat tubuhnya seperti ditoreh-toreh, ya disayat-sayat dengan senjata tajam, berdarah-darah sedemikian rupa. Kalau kita tanya, bukan untuk menderita, tetapi justru mencari kebahagiaan. Sedangkan dari pihak Allah sendiri, Sang Pencipta kita, Dia tidak anti kebahagiaan, tidak. Ya, sebelum manusia diciptakan, langit, bumi, dan segala isinya akan diciptakan lebih dulu oleh Allah. Itu disediakan untuk siapa? Untuk kita manusia. Taman Eden yang gambaran daripada surga dunia, yang dipenuhi dengan ketentraman, kedamaian, juga disediakan bagi manusia yang pertama. Tujuannya adalah supaya manusia itu bahagia. Saudara, tapi sayang sekali banyak manusia mencari kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang sejati. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mau belajar tentang kebahagiaan yang sejati. Kita belajar dari pengajaran Yesus, khotbah Yesus di atas bukit, yang kita beri nama ucapan bahagia. Kita nanti akan membahas ayat 3 dan ayat 4, Bapak Ibu, 2 ayat yang kita bahas. Tapi saya mengajak kita akan membahas beberapa poin terlebih dahulu sebelum kita memasuki pembahasan inti. Yang pertama, Bapak Ibu, kata berbahagia itu dalam bahasa Yunani disebut dengan makarios. Kata sifat makarios ini harus dipahami berdasarkan konteksnya. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di Google, ya, Alkitab versi bahasa Inggris, itu di dalam Matius pasal 5, kata berbahagia itu tidak ditulis happy, tidak. Tapi bless atau blessing, diberkati. Jadi makarios itu diterjemahkan diberkati, tapi juga diterjemahkan berbahagia atau perasaan senang. Lah, bedanya di mana Bapak Ibu? Bedanya adalah
Kalau makarios itu diterjemahkan dengan diberkati, itu bersifat objektif. Itu sebuah realita bahwa kita ini diberkati Tuhan, ya, terlepas perasaan kita seperti apa. Karena memang manusia itu satu-satunya ciptaan yang diberkati oleh Tuhan. Satu-satunya manusia. Saya mengajak Bapak Ibu kembali kepada sejarah penciptaan. Ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, tidak ada firman yang berkata, aku memberkati ciptaanku, aku memberkati langit, aku memberkati binatang, dan lain sebagainya, tidak ada. Tetapi ketika manusia yang pertama diciptakan, apa kata firman Tuhan? Coba kita lihat, Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1. Ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka dan seterusnya. Perhatikan di sini. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Allah menurut Kejadian pasal 1 adalah Allah memberkati manusia. Jadi manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa cek nanti. Apakah ciptaan yang lain di dalam Kejadian pasal 1 juga Allah memberkati? Saudara tidak akan menemukan. Hanya manusia yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan pada sebuah momen Bapak Ibu, ketika Yesus akan naik ke surga, dia meninggalkan murid-murid yang ada di dekat Betania. Apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum Yesus menghilang dari pandangan mata murid-murid? Kita lihat Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 50. Ya, pasal terakhir. Tentang kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya, jadi manusia itu satu-satunya makhluk pada saat diciptakan diberkati, dan pada saat Yesus sebelum dia naik ke surga juga diberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang berkat, berkat itu tidak semata-mata berbicara tentang materi, tentang kekayaan, tidak. Bukankah kesehatan itu juga merupakan berkat bagi kita? Ya. Bukankah ketika kita sedang menghadapi masalah, Tuhan menolong dan Tuhan memulihkan keadaan kita, bukankah itu juga sebagai berkat bagi kita? Penyertaan dan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita, bukankah itu juga termasuk berkat? Bahkan keselamatan yang dikatakan sebagai anugerah yang terbesar, mujizat terbesar dalam hidup kita, bukankah itu juga termasuk berkat secara khusus yang Tuhan beri bagi kita? Karena berkat itu tidak semata-mata dibatasi dengan materi, tidak. Tapi banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita yang kita anggap sebagai berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu kita membaca dalam kitab Ulangan pasal 28. Kemarin dalam kebaktian minggu yang pertama tanggal 7 Januari sudah disinggung ini. Coba kita buka Ulangan pasal 28 ayat yang ke-6. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Masuk dan keluar itu berbicara tentang kehidupan kita, Bapak Ibu.
Bukankah kita sebagai manusia hidup di dalam dunia, masuk dan keluar itu selalu mewarnai kehidupan kita sampai kita mati, Bapak Ibu. Masuk dan keluar. Kita masuk pintu, kita keluar pintu. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita setiap saat. Saya akan memberikan contoh yang paling gampang, Bapak Ibu. Tadi ketika Bapak Ibu akan pergi ke gereja, Bapak Ibu keluar dari pintu rumah. Bagi yang membawa mobil, masuk ke pintu mobil. Setelah sampai di gereja, keluar dari pintu mobil, lalu masuk ke pintu gereja. Setelah ibadah selesai, Bapak Ibu keluar dari pintu gereja, pulang ke rumah, masuk ke pintu rumah. Dan apakah setelah masuk ke pintu rumah, kita tidak keluar lagi? Kan tidak. Mungkin ada keperluan, kita keluar lagi dari pintu rumah. Kita masuk ke pintu rumah makan misalnya. Kita masuk ke toko, setelah selesai kita keluar dari toko, pintu toko, kita masuk ke pintu rumah. Dan setiap hari hidup itu kita ini keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Nah, firman Tuhan katakan, diberkati engkau pada waktu engkau masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Artinya apa? Hidup kita sebagai ciptaan Tuhan, selama-lamanya kita ini diberkati oleh Tuhan. Pada saat engkau masuk, Allah memberkati. Pada saat engkau keluar pun, Allah memberkati engkau. Seluruh hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita kembali dalam kitab Kejadian tadi, memang kita manusia satu-satunya ciptaan yang diberkati oleh Tuhan. Makarios yang pertama tadi artinya diberkati. Dan itu bersifat objektif. Itu sebuah realita. Kita manusia diberkati oleh Tuhan. Terlepas perasaan dan kondisi kita sedang apa, seperti apa. Tapi yang pasti engkau dan saya diberkati oleh Tuhan. Tapi pengertian yang kedua, makarios adalah bahagia atau perasaan senang. Dan itu bersifat subjektif. Di dalam Matius pasal 5 yang kita baca tadi, makarios itu diterjemahkan dua-duanya. Diberkati tapi juga berbahagia. Yang bersifat objektif sebuah realita, tapi juga yang bersifat subjektif berupa perasaan senang. Harus dua-duanya. Kenapa harus dua-duanya, Bapak Ibu? Kalau makarios itu hanya dipahami sebagai perasaan senang atau bahagia. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 11. Kalau hanya dipahami berbahagia atau perasaan senang. Ayat 11. Apakah kita bisa senang pada saat kita dicela? Bisa enggak? Saat dicela kita senang? Kan enggak mungkin, Bapak Ibu. Pada saat engkau dianiaya, apakah engkau bisa berbahagia? Kan enggak mungkin, Bapak Ibu. Ya, saya pikir tidak ada seorang pun yang dicela, yang dianiaya, yang difitnah, yang dicaci maki, itu dia memiliki perasaan senang. Kan enggak mungkin, Saudara. Tapi kita bisa berbahagia. Sekalipun kita dicela, sekalipun kita dianiaya, sekalipun kita mendapat perlakuan yang tidak mengenakan, kita tetap bisa berbahagia. Karena apa? Karena kita diberkati Tuhan. Kalau perasaan senang mungkin tidak, Bapak Ibu, karena kita mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Pasti tidak enak siapapun juga. Tapi Alkitab katakan engkau bisa berbahagia ketika engkau mengingat bahwa aku ini diberkati Tuhan. Ingat, berkat tidak sekedar berbicara tentang materi, tapi penyertaan perlindungan Tuhan. Ketika kita mengingat aku disertai Tuhan, ketika kita mengingat Allah yang menjadi pembela dalam hidupku, ketika kita mengingat Tuhan peduli, Tuhan yang akan menolong hidupku. Ketika kita mengingat itu, sekalipun kita menderita, kita bisa berbahagia, Bapak Ibu. Karena Allah, kita melihat Allah lebih besar daripada apa yang kita alami di dalam hidup kita. Jadi tidak bisa dipahami cuman sebelah, Bapak Ibu.
Tetapi juga makarios itu tidak bisa hanya dipahami sebagai sebuah realita. Aku diberkati Tuhan. Tapi kita tidak punya kebahagiaan. Kita tidak punya perasaan senang. Lah untuk apa? Ya, apa nilai dari sebuah berkat? Apa nilai dari sebuah realita kalau ternyata tidak membawa perasaan senang dalam hidup kita? Apakah Bapak Ibu mau diberkati tapi Bapak Ibu tidak bahagia? Kan tidak mau Bapak Ibu. Saudara diberikan kelimpahan oleh Tuhan tapi hidupmu susah. Saudara diberkati oleh Tuhan tapi tidak ada perasaan senang sama sekali. Kan tidak mau. Tidak ada nilainya sama sekali kalau hanya sekedar diberkati. Tapi sekali lagi, makarios itu diterjemahkan dua-duanya. Saudara dan saya diberkati Tuhan. Dan saudara dan saya juga diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. Itu arti yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ucapan bahagia itu terdiri atas dua bagian. Bapak Ibu perhatikan mulai ayat 3. Ya. Berbahagialah orang yang, lalu dilanjutkan bagian yang kedua. Karena mereka yang bagian yang kedua itu bukan upah. Jadi ucapan bahagia itu bukan upah. Bukan pahala, juga bukan janji, tapi itu sebuah konsekuensi. Bayangkan kalau misalnya ucapan bahagia itu sebagai upah. Bapak Ibu perhatikan ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau masuk kerajaan surga itu dipahami sebagai upah, sebagai pahala. Seakan-akan untuk masuk kerajaan Allah itu ada usaha, jerih payah dari kita. Dan itu upah kok. Upah kan diberikan karena usaha kita, jerih payah kita. Padahal bukan upah. Masuk kerajaan surga seperti ayat 3 sampai ayat 10 ucapan bahagia kalau saudara cek. Itu sebuah konsekuensi. Konsekuensi Bapak Ibu. Tetapi juga bukan merupakan janji. Misalnya Bapak Ibu kalau ada orang berkata kepada kita, kalau kamu rajin berolahraga, saya janji kamu akan sehat. Apakah betul itu janji Bapak Ibu? Janji enggak itu? Kalau kamu rajin berolahraga, saya janji kamu akan sehat. Itu janji enggak? Bukan janji. Itu konsekuensi. Akibat kita rajin berolahraga, maka konsekuensinya, akibatnya kita ini sehat. Kalau seorang ibu berkata kepada anaknya, kamu harus rajin belajar, saya janji kamu akan naik kelas. Apakah betul itu janji? Tidak, bukan janji. Itu sebuah konsekuensi. Akibat anak yang rajin belajar, dia akan naik kelas. Jadi makarios itu bukan upah, bukan pahala, bukan janji. Itu adalah sebuah konsekuensi atas kita. Jadi ada dua hal yang kita bahas sebelum kita masuk dalam pembahasan inti kita. Jadi makarios itu pengertiannya adalah diberkati tapi juga bahagia. Yang bersifat objektif tapi juga bersifat subjektif. Itu sebuah realita. Kita memang diberkati Tuhan. Yang kedua, arti kata makarios adalah atau kebahagiaan adalah itu sebuah konsekuensi, bukan upah, bukan pahala, bukan janji. Kalau kita melakukan, konsekuensinya adalah engkau akan seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 5. Sekarang kita masuk dalam pembahasan inti kita. Tiga Bapak Ibu perhatikan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Lah kata miskin itu Bapak Ibu biasanya dipahami secara negatif. Misalnya miskin ide, itu apa? Orang yang kurang kreatif, itu negatif. Miskin pengalaman, itu orang yang kurang atau tidak punya pengalaman, itu juga negatif. Menurut Bapak Ibu ada enggak kira-kira kata miskin yang dipahami positif?
Ada enggak kira-kira? Kata miskin tapi dipahami positif. Ada enggak Bapak Ibu kira-kira? Sulit ya? Karena memang kata miskin itu biasanya dipahami negatif Bapak Ibu. Ya. Lah, arti miskin di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang punya harta sedikit dan hidup dalam kesederhanaan. Jadi punya harta enggak? Punya, tapi hartanya cuman sedikit. Karena hartanya cuman sedikit, hidupnya sangat sederhana. Lah, pengertian miskin yang kedua adalah orang yang memang tidak punya apa-apa, tidak punya harta apa-apa, dan menaruh pengharapannya, belas kasihannya kepada orang lain. Jadi yang kedua ini memang orang yang bablas tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Dan dia menggantungkan hidupnya pada belas kasihan orang lain. Artinya kalau orang lain tidak menolong dia, tidak memberi makan pada dia, hari itu mungkin dia tidak bisa makan. Karena memang bablas tidak punya apa-apa. Itu arti kata miskin. Pengemis termasuk enggak Bapak Ibu? Pengemis itu kan menaruh belas kasihan pada orang lain, minta belas kasihan orang lain. Termasuk miskin enggak? Sebetulnya masuk Bapak Ibu. Tapi untuk kita yang ada di negara Indonesia, kadang-kadang kita dibuat bingung dengan pengemis yang ada di negara kita. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, ada pengemis yang kena operasi justisi, dibawa ke kantor Satpol PP, ya di sana dia bawa karung, dipikir tuh isinya tuh bekal atau pakaian, ternyata setelah dibuka isinya duit Bapak Ibu, dan puluhan juta. Pengemis tapi punya uang puluhan juta. Lalu diinterogasi, ditanya, kamu punya rumah enggak? Punya. Di desa ternyata punya rumah. Dan mungkin rumahnya di desa layak, mungkin bagus di desa. Punya keluarga, punya istri, punya anak, punya. Anak-anak sekolah semua. Apakah itu dikatakan miskin Bapak Ibu? Pengemis tapi punya. Uang yang cukup banyak, punya rumah yang cukup bagus. Anak-anak layak untuk sekolah. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, ini saya cerita ya. Dan ini betul-betul saya alami dan saya lihat sendiri. Lebih dari 10 tahun mungkin ya, kurang lebih seperti itulah. 10 tahun ya. Ada seorang pengemis dari tempat saya, baru melangkah keluar, itu tiba-tiba ada dering, telepon berbunyi, kring gitu. Ya. Lalu ternyata HP yang dibawa oleh pengemis itu di dalam tas itu ternyata berbunyi. Dia diambil HP-nya, dia jawab peneleponnya itu. Ngomongnya apa saya tidak tahu. Tapi ada satu kalimat yang saya dengar dengan jelas. Dia tanya kepada peneleponnya, piye, neng kono rame atau ora? Bapak Ibu bayangkan, pengemis loh Bapak Ibu. Ya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, dia sedang mendapat telepon dari temannya atau saudaranya yang sama-sama pengemis dan tanya, bagaimana? Ngemisnya rame atau tidak? Tapi yang menarik perhatian saya bukan kalimat atau kata-kata itu. HP-nya Bapak Ibu, 10 tahun lebih yang lalu. Itu HP itu jarang Bapak Ibu. Jarang orang punya HP loh. Tidak semua orang punya HP. Saya masih ingat HP saya yang pertama itu Nokia yang panjang Bapak Ibu. Maaf saya sebut mereknya. Panjang segini, lalu ada sungutnya, ada antenanya Bapak Ibu. Dan satu tombol itu isinya 3 kata. Jadi kalau ABC gitu Bapak Ibu, kalau kita mau mengeluarkan huruf B, itu notolnya dua kali. Satu tombol 2 kali, tet baru huruf B. Kalau C ya tet C gitu. Masih ada yang punya seperti itu Bapak Ibu. HP jadul itu Bapak Ibu. Ya. Bayangkan itu pengemis, orang lain mungkin belum banyak yang punya HP, tapi dia sendiri punya HP. Kejadian baru beberapa bulan, ya. Topiknya jadi pengemis Bapak Ibu ya. Beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu yang kerjanya di protokol jalan ini pasti tahu kok. Ada pengemis seorang pemuda umur sekitar 35 sampai 40 tahun. Itu kalau datang kurang
saya titeni 2 minggu sekali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Dia kalau minta enggak pernah ngomong, cuman di depan lalu minta gitu aja. Lah suatu saat saya pernah tahu sendiri Bapak Ibu, dari arah terminal menuju ke Wedelan arah timur, ternyata pengemis pemuda ini naik sepeda motor Bapak Ibu. Lah saya rodok kaget, loh jaluk-jaluk tapi tumpakane sepeda motor. Dan saya perhatikan sepeda motornya bukan sepeda motor yang kuno, tapi modern zaman sekarang ini. Bapak Ibu, saya berpikir, ojo-ojo waktu berangkat, dia mungkin naik pakai sepatu, pakai pakaian yang rajin, seperti orang berangkat ke kantor, berangkat ke kerja, lalu kendaraannya dititipkan di mana saya tidak tahu, ganti pakaian, lalu dia minta-minta, menaruh belas kasihan, minta belas kasihan orang lain. Bayangkan apakah itu termasuk Bapak Ibu? Pengemis tapi punya segalanya. Mungkin orang yang memberi tidak punya sepeda motor, bisa jadi. Tapi pengemis yang minta belas kasihan orang lain, malah dia bisa naik sepeda motor, dia punya sepeda motor, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita kembali ke pembahasan kita. Apa arti kata miskin di hadapan Allah? Arti kata miskin di hadapan Allah adalah orang yang tidak punya apa-apa, orang yang merasa tidak berdaya, menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan dan meminta menggantungkan belas kasihannya hanya kepada Tuhan. Lah gambarannya di Alkitab ada Bapak Ibu, seperti ranting atau carang yang menempel pada pokok anggur. Itu gambarannya seperti itu. Ranting itu ketika dia menempel, menggantungkan hidupnya kepada pokok anggur, dia akan hidup. Dia akan segar, bahkan dia bisa menghasilkan buah. Tetapi ketika ranting itu melepaskan dari pokok anggur, ya pasti dia akan mati. Karena apa? Sumber hidupnya terputus. Lah orang yang miskin di hadapan Tuhan itu hampir sama seperti yang digambarkan tadi. Lah orang yang miskin di hadapan Allah, dia akan bisa berkata di luar Tuhan, aku tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan aku tidak mungkin bisa hidup, bahkan tanpa Tuhan aku akan mengalami kebinasaan. Tuhan itu dijadikan segala-galanya, dijadikan sumber segala-galanya di dalam hidupnya. Pokoknya tanpa Tuhan aku tidak mungkin melakukan segala sesuatu. Tidak mungkin aku bisa hidup. Itulah orang yang miskin di hadapan Allah. Juga miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki di dalam hidupnya itu berasal dari Tuhan. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Jadi miskin di hadapan Allah itu tidak benar-benar miskin. Enggak. Karena miskin di hadapan Allah tidak berbicara tentang kekayaan, Bapak Ibu, enggak. Tetapi miskin di hadapan Allah itu berbicara tentang sikap hati kita di hadapan Allah. Sikap hati. Bagaimana sikap hati kita di hadapan Allah? Tidak peduli apakah kita ini benar-benar orang yang memiliki harta yang sedikit. Tidak peduli apakah kita benar-benar memiliki harta yang banyak. Tapi kita bisa miskin di hadapan Allah. Kalau kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita benar-benar menggantungkan hidup kita kepada Allah, berharap sepenuh kepada Tuhan, dan kita menyadari aku bisa seperti ini, aku bisa menjadi seperti ini, itu semata-mata karena Tuhan. Itulah miskin di hadapan Allah. Yesaya pasal 66. Kita buka Yesaya pasal 66. Yesaya pasal 66 ayat 2b ya, ayat 2b. Tetapi kepada orang inilah aku Allah memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku.
Lah kata tertindas, kata patah semangat itu menggambarkan orang yang miskin di hadapan Allah. Karena sekali lagi miskin di hadapan Allah itu tidak berbicara tentang materi, tidak berbicara tentang kekayaan. Mungkin bisa jadi orang menghadapi masalah di dalam hidupnya sehingga dia merasa tertindas. Bahkan problem yang begitu besar sedang dia alami sehingga dia merasa aku tidak punya semangat, patah semangatku. Tetapi orang yang tertindas, orang yang patah semangat, orang yang punya masalah yang besar dalam hidupnya, Alkitab katakan dia tetap gentar kepada firman Tuhan. Dia tetap mengandalkan firman Tuhan. Dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah miskin di hadapan Allah. Jadi miskin di hadapan Allah, sekali lagi, bukan tentang materi, bukan tentang kekayaan. Siapa saja diri kita, anak-anak Tuhan, kita bisa miskin di hadapan Allah. Ketika kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, tidak peduli masalah hidup kita seperti apa. Tidak peduli jalan hidup yang kita tempuh sekarang seperti apa. Tetapi yang jauh lebih penting adalah dengan siapa kita menjalani hidup ini. Itu jauh lebih penting. Masalah bisa terjadi, problem bisa menimpa hidup kita. Tetapi yang terpenting adalah dengan siapa kita menghadapi hidup ini. Kalau kita menghadapi hidup ini bersama dengan Yesus, Sang Gembala Agung yang memimpin kehidupan kita, dipastikan kita akan aman-aman saja, kita akan baik-baik saja. Karena apa? Karena Yesuslah yang memelihara kehidupan kita. Karena Yesuslah yang menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu bisa menimpa hidup kita. Tetapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, kita bergantung dan bersandar kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memelihara hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang miskin di hadapan Allah, Matius pasal 5, merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi ternyata orang yang miskin di hadapan Allah, dia itu punya segalanya Bapak Ibu. Segala kebaikan kerajaan surga itu menjadi bagian di dalam hidupnya. Ya, menjadi bagian di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, saudara bisa lihat nanti dalam Matius pasal 4 dan Matius pasal 9. Pelayanan Yesus yang Yesus lakukan di dalam Matius 4 dan 9, itu sebetulnya Yesus sedang berbicara tentang kebaikan kerajaan Allah yang dibagikan oleh banyak orang pada saat itu. Ya. Yesus mengajar kepada banyak orang. Yesus sedang membuat orang memiliki keyakinan akan Sang Juru Selamat. Yesus sedang membuat iman orang-orang pada saat itu semakin yakin dalam pengiringannya kepada Tuhan. Yesus sedang membuat murid-murid memiliki kehidupan yang militan di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Itu kebaikan kerajaan surga yang Yesus bawa, yang Yesus bagikan kepada banyak orang. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Segala kebutuhan daripada murid-murid dan orang yang mengikut Tuhan, kebaikan itu diberikan kepada mereka. Saudara, kerajaan surga itu berbicara tentang segala kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kita dan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Seperti doa Bapa kami, Bapak Ibu. Tadi disampaikan doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lihat siapa yang tidak ingin seperti itu. Kalau kita memiliki sikap yang indah, yang benar di hadapan Tuhan, miskin di hadapan Allah, maka itu akan terjadi dalam hidupnya. Di bumi seperti di surga. Bagian yang kedua Bapak Ibu. Kita buka ayat yang keempat. Ini bagian yang kedua. Matius pasal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan
dihibur. Sepertinya ayat yang sangat membingungkan Bapak Ibu. Kalimat yang kita mungkin tidak mudeng kalau kita baca di sini. Bapak Ibu perhatikan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saya mau tanya Bapak Ibu, berbahagianya itu kapan Bapak Ibu? Sebelum dihibur atau sesudah dihibur? Bapak Ibu perhatikan ayat 4. Bagaimana Bapak Ibu? Berbahagianya kapan? Sebelum dihibur atau sesudah dihibur? Sebelum dihibur Bapak Ibu. Ini yang tidak mudah Bapak Ibu. Orang sedang berduka cita, orang sedang punya masalah. Tapi Alkitab katakan, sebelum engkau ditolong, sebelum engkau dihibur, ya harus berbahagia. Ini kan lucu Bapak Ibu. Tapi inilah konsep firman Tuhan. Berbeda, bertolak belakang dengan konsep dunia. Nek dunia kan berkata seperti ini. Nek kamu sedang susah dalam hidupmu, kalau kamu sedang punya problem di dalam hidupmu, maka kamu perlu penghiburan. Kamu perlu pertolongan, perlu bantuan. Setelah kamu dihibur, ditolong, dibantu, baru kamu bisa berbahagia. Logikanya kan seperti itu. Tapi konsep firman Tuhan beda. Enggak. Engkau harus berbahagia lebih dulu. Sebelum Allah menghibur engkau, engkau harus berbahagia. Saudara, kembali dari arti makarios tadi. Makarios tadi artinya kan dua Bapak Ibu. Diberkati dan bahagia. Ya. Kita sedang menghadapi duka cita. Bisakah kita berbahagia? Saya katakan bisa. Ketika kita mengingat kita punya Allah. Ketika kita mengingat aku manusia yang diberkati sejak awal. Sekali lagi berkat bukan berbicara tentang materi, tapi tentang penyertaan pemeliharaan Tuhan. Ketika kita mengingat aku punya Allah yang menjadi pembela di dalam hidupku, aku punya Allah yang menyertai hidupku, bukankah itu kebahagiaan yang melebihi daripada segala penderitaan yang kita alami? Kita bisa bahagia Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan orang dunia. Kita punya iman kepada Tuhan. Makanya Alkitab katakan engkau bisa bahagia sekalipun Allah belum menolong hidupmu. Pemazmur juga pernah mengatakan, aku sangat berbahagia kalau Tuhan sudah mendengar doaku. Baru mendengar loh Bapak Ibu, dia sudah berbahagia. Padahal Tuhan belum menolong dia. Dan kapan waktunya Tuhan menolong dia? Tuhan belum beritahukan. Tapi ketika dia berdoa, Allah sudah mau mendengar saja, dia sudah bahagia. Inilah iman Kristen Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita bisa bersuka cita. Kita bisa bahagia. Karena kita punya Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Saudara, berduka cita yang dimaksud dalam Matius pasal 5 ini bukan berduka cita karena kehilangan. Bukan. Berduka cita bukan karena kita mengalami kerugian yang besar lalu kita sedih. Bukan. Tetapi yang dimaksud duka cita di sini adalah berduka cita dalam konteks kerajaan Allah. Bapak Ibu perhatikan dalam ucapan bahagia. Ya, ucapan bahagia sebetulnya hanya ada 8. Kalau kita baca ayatnya ayat 3 sampai 12 sebetulnya kan 10. 3, 4, 5 sampai 12 sebetulnya 10. Tapi kalau saudara teliti itu cuma 8. Karena ayat 11 dan 12 itu masih bersangkut paut dengan ayat 10. Dia tidak berdiri sendiri. Dan temanya juga masih sama tentang penganiayaan. Jadi ucapan bahagia itu hanya ayat 3 sampai ayat 10. 8 ucapan bahagia. Kalau saudara perhatikan ucapan bahagia, itu ucapan bahagia yang pertama ayat 3 itu diawali dengan kerajaan Allah. Lalu di ayat 10 sebagai bagian terakhir dari ucapan bahagia itu juga diakhiri dengan
kerajaan surga. Di awal kerajaan surga, diakhiri dengan kerajaan surga. Jadi yang dimaksud duka cita bukan menurut kacamata dunia, tetapi menurut kacamata kerajaan Allah atau firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memahami Bapak Ibu? Kan sulit memahami. Itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu kita akan melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Kenapa ayat ini ditulis dalam rangkaian khotbah Yesus di bukit. Latar belakangnya seperti ini Bapak Ibu. Bangsa Yahudi itu punya keyakinan akan Mesianis, Sang Mesias, Sang Penyelamat. Kalau Mesias itu nanti datang, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena pada saat itu bangsa Yahudi sedang terpuruk hidupnya. Kalau Bapak Ibu baca dalam Yesaya 61, di situ jelas sekali. Bagaimana bangsa Yahudi karena dosa yang dilakukan, mereka dihukum di dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Di Babel sebagai orang buangan, sebagai orang tawanan, pasti hidupnya menderita, tidak enak. Karena segala sesuatu terbatas, mereka mengalami tindasan di Babel. Sampai-sampai Alkitab menuliskan Bapak Ibu, ketika bangsa Yahudi ini sedang melakukan kegiatan di sungai-sungai Babel, hampir tiap hari mereka pergi ke sungai Babel, entah itu mandi, entah itu cuci-cuci, atau cari ikan misalnya. Ketika mereka di sungai Babel, mereka sejenak mereka menangis. Alkitab katakan itu. Menangis ketika mereka mengingat Sion. Sion itu tempat tinggal asal mereka. Mereka menangis. Loh, mereka mencoba membandingkan antara ketika mereka hidup di Sion dan ketika hidup dalam pembuangan, tawanan di Babel. Nangis luar biasa. Apalagi ketika mereka mengingat di Sion, di Yerusalem itu ada bait Allah. Aku tidak bisa seperti dulu lagi. Ya. Dulu aku bisa beribadah, berdoa, menyembah Allah, mempersembahkan korban kepada Allah. Di Babel aku tidak bisa lakukan itu. Makanya hidupnya sangat sedih di Babel. Lalu mereka menyadari, oh iya, kenapa aku sampai di sini? Kenapa Tuhan menghukum aku? Mengapa aku dibuang sebagai tawanan di Babel? Bangsa Yahudi sadar, aku telah berbuat dosa kepada Allah. Aku telah berbuat kesalahan di mata Tuhan. Ada beberapa utusan yang diutus untuk mengingatkan apa yang aku perbuat dalam hidupku. Tapi aku mengeraskan hatiku, aku tegar tengkuk. Makanya aku sekarang menderita. Aku susah. Ketika mereka menyadari demikian, kembali kepada Allah, datanglah firman Allah kepada mereka. Tuhan katakan apa? Aku akan peduli kepadamu. Nanti setelah 70 tahun, aku yang akan memulihkan keadaan. Bayangkan Bapak, 70 tahun waktu yang lama. Setelah mereka dengar firman Allah bahwa Allah akan memulihkan keadaannya, sekalipun nanti setelah 70 tahun, hidup mereka sudah berubah. Ada rasa bahagia, ada pengharapan baru dalam hidup mereka. Beda dengan sebelum Allah memberikan janji untuk memulihkan keadaan mereka. Hidup mereka berubah. Mereka menanam, mereka bercocok tanam, mereka bekerja bagi keluarga untuk menghidupi sehari-hari dengan penuh semangat. Bapak bisa lihat dalam Alkitab. Kalau dulu mereka dengan sedih, dengan malas-malasan, susah. Tapi sekarang setelah dengar janji pemulihan, mereka semangat. Dan benar, setelah 70 tahun, Allah menggerakkan seorang raja yang bernama Raja Kores. Siapa Kores? Orang Persia. Orang Persia adalah orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Orang yang menyembah kepada dewa-dewa, yang mempersembahkan korban kepada para Baal, para dewa mereka. Ia tidak mengenal Allah. Tapi ternyata Tuhan pakai Raja Kores yang tidak mengenal ini untuk berbuat murah hati
kebaikan kepada bangsa Yahudi. Lalu Raja Kores berkata kepada bangsa Yahudi, kamu pulang saja, diizinkan pulang ke Yerusalem, masih diberikan bekal dalam perjalanan. Dan lebih daripada itu, seorang Raja Kores yang tidak mengenal memberikan pertolongan, membangun bait Allah yang begitu indah dengan dana dari Raja Kores. Tidak mungkin, tapi Tuhan bisa lakukan itu. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Kita katakan apa yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah engkau dengar dengan telingamu, bahkan apa yang tidak pernah terlintas di dalam hatimu, itu disediakan bagi Allah, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itulah yang terjadi atas bangsa Yahudi. Jadi yang dimaksud berduka cita di sini bukan karena kehilangan, tetapi berduka cita karena dosa yang dilakukan. Berduka cita karena dia merasa aku telah berbuat kesalahan di dalam hidupku. Aku telah berbuat kesalahan di mata Tuhan. Pernah kita mengalami seperti itu? Ketika engkau dan saudara mengenal Kristus, percaya kepada Kristus di dalam kehidupan kita, apakah kita benar-benar hidup kudus dan melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita? Kalau seandainya ada dosa yang kita lakukan, mungkin keluarga, suami, istri tidak ada yang tahu, tapi kita lakukan di dalam hidup kita. Tapi Alkitab katakan, kalau engkau mau dipulihkan hidupmu, sadarilah apa yang telah engkau perbuat. Jika Roh Kudus mengetuk hatimu, menyadarkan akan engkau, sadarilah itu dan bertobatlah. Maka engkau akan mengalami pemulihan seperti bangsa Yahudi. Apakah kita mau seperti bangsa Yahudi sebelum dia menyadari akan keberdosaannya, dihukum Tuhan? Apakah kita mau? Tidak mau, Bapak Ibu. Kita tidak mau, Bapak. Itulah sebabnya Alkitab mengajar kepada kita. Apabila ada dosa yang kita lakukan dalam hidup kita, ketika Tuhan mengingatkan kepada kita, lewat firman Tuhan mungkin, lewat hamba Tuhan, lewat majelis, lewat jemaat misalnya, kita diingatkan, yuk kembali setia kepada Tuhan. Kalau kita masih mengeraskan hati kita, maka Tuhan yang akan berperkara kepada kita. Tapi ketika kita seperti bangsa Yahudi, kita sadar, ya Tuhan, aku telah berbuat dosa. Aku telah berbuat kesalahan. Maka disitulah engkau akan menjadi manusia yang berbahagia. Karena apa? Tuhan yang akan menghibur engkau. Tuhan yang akan memulihkan keadaanmu. 2 Korintus pasal 7. 2 Korintus pasal 7. Ya, 2 Korintus pasal 7 ini ayat yang sangat disukai oleh kita semua Bapak Ibu. Karena ini merupakan ayat terakhir Bapak Ibu ya. Biasanya terakhir sedelok mebar Bapak Ibu. Ya, 2 Korintus pasal 7 karena panjang sebaiknya saya tidak bacakan ya. Mulai ayat yang kedua di situ berbicara tentang sukacita sesudah duka cita. Nanti Bapak Ibu bisa menemukan bagaimana duka cita yang dikehendaki oleh Allah yang pada akhirnya akan menghasilkan pertobatan dan akhirnya menghasilkan berkat di dalam kehidupan kita. Tetapi ada 3 kata firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 7 ini yang diulang-ulang sampai 3 kali, yaitu duka cita menurut kehendak Allah. Itu ditulis sampai 3 kali. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Artinya itulah duka cita atas kesalahan dosa yang kita lakukan dan Allah ingin kita menyadari, kita menyesali apa yang kita lakukan supaya Allah akan bisa menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh Saul dan Daud Bapak Ibu. Apakah Saul dan Daud ini orang yang sempurna? Oh enggak Bapak Ibu. Dua-duanya sama
diurapi oleh Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel. Dua-duanya pernah berbuat dosa, pernah berbuat kesalahan. Saul pernah berbuat kesalahan karena dia seharusnya tidak memimpin di dalam bait Allah, di dalam mempersembahkan korban, karena itu tugas imam. Tapi dia lakukan, dengan pedenya dia lakukan, dan Tuhan marah kepada Saul. Itu melanggar kekudusan Tuhan. Yang kedua, dia itu dipilih oleh Allah, diurapi oleh Allah, tapi ternyata dia tidak menggantungkan hidupnya kepada Allah. Justru ketika dia punya masalah, dia pergi ke Endor, dia tanya kepada dukun di situ. Ini kejijikan di mata Tuhan. Jadi sama-sama berbuat dosa. Dosa Daud saya pikir jauh lebih besar. Karena dia berzina dengan Batseba, dan untuk bisa memiliki Batseba, lalu dia membunuh suami dari Batseba yang bernama Uria dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang keji. Sama-sama berbuat dosa. Lah bedanya di mana? Kalau Saul Tuhan tidak suka, tapi Daud yang juga berbuat dosa. Tapi Tuhan suka dan membuat hidup Daud maksudnya makin hari makin tinggi, makin berkenan kepada Allah. Bedanya adalah ketika Saul ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Samuel, dia tidak mau terima, tapi marah Bapak Ibu. Dia marah, dia merasa gengsi, seorang raja kok dinasihati, ditegur oleh seorang nabi yang menurut dia itu nabi-nabi biasa begitu saja. Samuel marah. Tapi Daud sama-sama berbuat dosa yang besar. Ketika Tuhan menegur dia lewat Nabi Nathan, dia nangis. Dia mengakui kesalahannya. Dia membuka dirinya untuk diperbaiki oleh Tuhan. Dia menyesali perbuatannya. Makanya jangan mengherankan. Tuhan memulihkan keadaan Daud. Apa yang terjadi dengan hidup kita hari-hari ini? Apakah kita memiliki sikap yang miskin di hadapan Allah? Bukan tentang kekayaan, tapi sikap hati kita yang betul bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap setia dan mengandalkan Tuhan sampai akhir hidupku. Yang kedua, ketika Tuhan mengingatkan akan kesalahan yang kita lakukan dalam hidup kita, apakah kita mau menyesali, bertobat, datang kepada Tuhan? Kalau mau, Tuhan katakan engkau menjadi orang yang berbahagia. Karena Tuhan yang akan memberikan penghiburan dan memulihkan keadaan kita. Amin, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Mungkin firman ini bagi kami adalah sesuatu teguran yang begitu keras. Tapi ini sebuah realita dalam hidup kami. Dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Bukankah seringkali kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak bergantung, bahkan kurang bergantung bersandar kepada Tuhan. Kami tidak fokus kepada Allah. Tetapi kami fokus pada diri kami fokus pada manusia, bahkan kami fokus pada persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidup kami. Juga kalau Tuhan menegur kami pada pagi hari ini, atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam hidup kami mau Tuhan, Engkau yang memperbaiki hidup kami, Engkau yang menolong hidup kami. Kami anak-anak-Mu, kami adalah orang yang perlu dipulihkan oleh Tuhan. Kami perlu kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hanya Tuhan yang hingga itu bagiku. Yesus lah
menyempurnakan dalam aku maksudnya. Saja jemaat bisa bangkit berdiri. Tidak tahu bila saatnya Dia akan datang ke dunia, mengangkat semua salehnya. Ku pasti itu padanya. Inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami bersama dengan sidang jemaatmu memohon berkat Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Rachel Yeni Susilowati, untuk Ibu Wahyati Anggoro, dan Ibu Kesianani Kurnianti, agar hamba-hambamu dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan keluarga yang Tuhan percayakan. Taruh hikmat marifatmu, baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu, sehingga dapat mendampingi suami dan mendampingi anak-anak dengan takut akan Tuhan. Berkati dalam pekerjaan yang ditekuni, Tuhan memberkati rumah tangga yang dibangun, Tuhan memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan biarlah lewat kehadiran hamba-hambamu ini, baik dalam keluarga, gereja maupun masyarakat, akan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan kasih Kristus yang memancar di dalam kehidupan hamba-hambamu ini. Terima kasih kami boleh merayakan iman di pagi hari ini, dan jika sebentar kami akan meninggalkan rumahmu, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat Tuhan, Tuhan limpahkan dan menyertai setiap kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu dimanapun engkau berada, sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin.
bait yang pertama sampai ketiga, hanya inilah aku tahu.